Hai semuanya. Halo. Kenalkan, aku Dion. Dan aku Feby. Dan aku perwakilan dari PTN. Dan aku perwakilan dari salah satu PTS di Kota Malang. Ya, dan aku dari PTN, salah satu PTN terbaik di Indonesia. Hadirnya kita berdua di sini adalah untuk menjelaskan ke kalian apa saja sih perbedaan dari PTS dan PTN. Mulai dari latar belakangnya, kenapa banyak anak itu suka sama PTN? Katanya sih kalau PTS itu dianggap sebagai cadangan ya. Terus gimana tentang kultur shocknya, biaya kuliahnya, lingkungan kuliahnya, apakah ada perbedaan antara PTS dan PTN? Kemudian persiapan masuk kuliahnya. Biasanya mungkin ada yang lebih hektik gitu. Terus habis itu jalur masuknya. Kalau jalur masuknya kan biasanya PTS itu ada beasiswa. Nah kalau yang PTN tuh ada SNM dan SBM. Terus habis itu suka dukanya di kuliahan tersebut gimana? Sama apakah kita tuh punya penyesalan gak sih kuliah? Ataukah malah seneng waktu kuliah? Kayak gitu. Jangan lupa dengerin kita ya. PTN atau PTS ya? Banyak yang bingung nih, kayak aku enaknya masuk PTN atau PTS gitu kan. Nah, kalau dari Kak Feby, kira-kira masuk PTS gimana? Kenapa nih kok masuk PTS gitu Kak? Dulu memang ya sejujurnya karena emang kan semua anak SMA nih ya pengen banget kan masuk PTN. Cuman kan adalah yang namanya nggak keterima. Nah, kenapa sih pada akhirnya kok memilih PTS? PTS itu ternyata memiliki banyak beasiswa. Mungkin nggak banyak memang, maksudnya kampus yang menyediakan beasiswa. Tapi untuk salah satu kampus yang aku belajar di sana dulu, memang itu ternyata banyak menyediakan beasiswa. Sehingga kayak orang kan bilang, aduh PTS ini mahal ya. Ternyata nggak semahal itu, kayak gitu loh. Gimana nih kalau sama Kak Dion? Kalau aku dulu benar-benar menggebu-gebu mau masuk PTN karena faktor pertama menurutku PTS itu mahal. Itu sih faktor yang paling utama. Faktor kedua ya dorongan orang tua sih, karena kata orang tua PTN itu bagus, jauh lebih bagus daripada swasta, dan katanya kerjanya jauh lebih gampang gitu. Kalau PTN aku dulu gitu. Nah, tapi kalau diomongin semisal anak PTN itu gengsinya tinggi, ya enggak juga sih. Karena sama aja ya Kak ya? Ya sama aja, karena PTS itu juga sesama mahasiswa bisa diajak diskusi bareng. Apalagi juga. kadang kan biasanya ada lomba-lomba tuh yang PTN sama PTS. Jadi nggak masalah sih sebenarnya mau PTN atau PTS, cuman memang kita punya keunggulan masing-masing nih, ya kan? Kayak juga misal ada beasiswa yang mempertemukan antara mahasiswa PTN ataupun PTS, itu juga ada. Kalau Kak Dion sendiri gimana nih pas tuh masuk ke PTN, jalur apa ya? Aku dulu SBM PTN. Oh, sempat berjuang berarti ya? Sebenarnya kalau masuk PTN itu jalurnya lumayan banyak. 3. Yang pertama SNM, SBM, sama Mandiri. Kalau SNM dulu aku nggak keterima. Mungkin karena faktor keberuntungan. Ya gitulah ya. Kalau SBM untungnya keterima. Tapi aku sempat nyoba Mandiri, cuma nggak aku lanjutin karena aku udah lanjut di SBM. Karena udah ada SBM ya? Apa sih bedanya SNM sama SBM Kak? Kalau misalnya ada yang nggak tahu nih adik-adiknya. Kalau SNM itu pakai nilai raport, jadi kalian nggak perlu kayak kerja soal banyak gitu. Jadi murni dari nilai raport. Nanti kalau misal nilai raport kalian sesuai dengan kriteria dari universitas itu, bisa nih lolos ke sana. Cuma SNM itu faktor utamanya menurutku faktor keberuntungan. Iya benar. Nggak tahu sih kriteria. Karena sejujurnya kan aku juga sebagai anak SMA dulu pernah kan ya mencoba masuk PTN. Nah itu SNM udah pernah, SBM pernah, Mandiri pun juga pernah. Nah terus gimana nih perjuangan Kak Dion waktu SBM? Lumayan. karena soalnya banyak gitu ya yang harus dipelajarin. Dan kebetulan aku saintek juga dan harus menguasai seluruh matkul saintek, padahal saya tidak menguasai semua. Untuk teman-teman semua atau adik-adik yang mendengarkan ini, SBM itu dibagi menjadi 3 ya Kak ya? Iya. 3. Ada saintek, ada soshum sama campuran. Oke.
Nah, itu buat kalian yang emang SMA-nya jurusan IPA atau dulu sebutannya kita MIA ya. Nah, itu pasti memilih Saintek. Apalagi kalau misalnya mau ke teknik, mau ke dokter, nah itu pasti memilih Saintek. Kalau misalnya mau milih kayak komunikasi, terus habis itu akuntansi, nah itu pasti memilih Soshum. Kalau campuran gimana, Kak? Kalau campuran itu ya kalian misal mau masuk jurusan Saintek atau Soshum dalam 3 pilihan itu. Jadi dalam 3 pilihan, misal kalian mau 2 Soshum, 1 Saintek, berarti harus dua-duanya. Oh, gitu. Berat berarti ya, Kak ya? Nah, kalau Kak Feby nih, dulu masuk PTS gimana? Dulu waktu masuk PTS itu emang awalnya karena kayak ada seleksi gitu kan, biar dapat beasiswa gitu kan. Ternyata bisa. Nah, seleksinya ini hampir sama kayak PTN, cuman nggak seberat PTN. Misalkan kamu masuk akuntansi nih ya, berarti kamu cuman IPS aja, maksudnya kayak Soshumnya gitu loh. Nah, tapi kan kalau misalnya PTN itu lebih berat gitu. Jadi kalau misalnya kalau udah masuk PTS itu, misalnya kamu masuk jurusan akuntansi, berarti yang dipertanyakan ya cuma akuntansi itu. Sedangkan kan kalau PTN itu kayak Soshum semua dipertanyakan, kayak ada geografinya, ada akuntansinya. Nah, itu kayak banyak banget gitu kan yang dipelajari. Aduh. Berarti memang cukup pusing ya. Sesuai dengan kemampuannya. Iya, betul. Jadi mungkin bisa peluang mendapatkan beasiswa itu lebih besar kayak itu. Terus kalau di PTS itu biasanya misalkan kayak ada kakak atau ada saudara yang kuliah di sana juga. Nah, itu mungkin bisa dapat beasiswa lebih, ada tambahan ini, ada tambahan itu kayak gitu. Makanya beasiswanya itu bisa banyak, Kak, gitu. Jadi gini, buat teman-teman yang mau masuk PTN atau PTS bisa dipertimbangkan nih. Iya. PTS banyak beasiswa, kalau di PTN harus berjuang. Iya. Memang sih. Kita punya keunggulan masing-masing. Iya, benar sekali. Oke, udah dengerin kan yang barusan. Nah, sekarang kita lanjut nih ke bahasan culture shock. Lingkungannya kan masih, oh my god, ya ampun, pasti kayak perbedaan antara SMA dan kuliah itu pasti ada perbedaan. Mungkin tugasnya, mungkin lingkungannya. Nah, ini kan nggak tahu ya. Ya, untuk dari aku pertama nih di PTS, aku masuk di kampus swasta yang memang ada salah satu etnis yang cukup dominan. Dimana di situ kan mungkin ada etnis yang minoritas. Di situ aku kayak mana? Oh iya, bener iya. Nah, itu kayak merasa, aduh, jangan-jangan mereka ini insecure, jangan-jangan mereka ini merasa tertindas karena mereka ini minoritas, kayak gitu kan. Tapi, gimana ya? Gimana itu? Yang minoritas kira-kira bisa membaur nggak sama yang dominasi? Kalau mungkin ya, awal-awal tuh ada mungkin beberapa golongan ya, golongan teman yang, ya ampun, kok aku temenan sama dia, tapi ternyata memang ada golongan seperti saya yang ya udahlah temenan sama siapa aja ya kan. Karena ya udahlah kan nanti di kelas juga pasti kelompokan, terus habis itu kalau misalnya kuliah umum pasti ketemu ya kan. Masa kita nggak berinteraksi gitu kan. Terus apalagi kalau misalnya ada program proker kayak acara-acara kampus, apalagi acara kampus yang besar pasti kan melibatkan banyak orang kayak gitu kan. Jadi pasti harus berbaur. Dan ternyata kaum yang minoritas ini pun juga menerima kami yang kaum dominan. Jadi tidak membanding-bandingkan juga gitu. Mungkin memang ada oknum yang kurang menerima. Cuman ya itu, mereka yang kurang menerima aja sudah minoritas. Jadi kita berteman biasa-biasa aja udah. Jadi lebih mayoritas yang menerima, teman-teman. Betul. Santai aja gitu. Soalnya kan biasanya swasta tuh kayak, aduh etis ini paling menonjol. Ya, mungkin nggak usah disebutkan, tapi kalian tuh tahu kalau swasta itu pasti lebih menonjol banget gitu kan. Ya, aku juga sempat mikir gitu sih. Iya kan? Nah, tapi ternyata itu nggak semua orang memang yang beretnis itu tuh kayak rasis gitulah intinya. Kayak rasis gitu kan, tapi ternyata banyak yang mau berbaur, banyak yang mau berkembang. Gitu. Jadi buat kalian yang mungkin seperti Kak Dion, jangan takut buat masuk kampus swasta. Ya itu. Kalau Kak Dion sendiri gimana nih? Culture shock-nya apa? PTN ya, PTN kan karena harus berjuang gitu ya. Iya. Ternyata masuknya itu juga berjuang, teman-teman. Waduh. Jadi baru masuk udah berjuang kayak. Kalau aku kan dulu SMA-nya swasta nih. Swasta.
ternyata waktu masuk itu benar-benar banyak itu dari orang-orang atau anak-anak yang dulunya SMA negeri. Betul kan biasanya kalau misalnya katanya sih ya, kalau SMA-nya negeri berarti PTN-nya negeri ini gampang masuk gitu. Iya, biasanya gitu. Iya. Dan didominasi oleh anak-anak SMA negeri. Kayak aku mikirnya kayak pola pikirnya ternyata beda gitu loh antara anak swasta dengan anak negeri. Cuma dari situ aku kayak belajar gitu loh, bisa untuk memblend atau mix ya gitu ya. Memix antara pola pikir dari anak swasta dan anak negeri gitu. Tapi itu malah jadi tantangan sih sebenarnya. Perbedaannya apa nih Kak? Maksudnya yang pertama kali kayak bikin oh my god, shock sekali gitu. Kalau aku dulu tugas sama ospeknya. Kalau tugasnya kayak benar-benar harus manajemen waktu yang waduh, sampai nggak tidur gitu kadang gitu. Terus itu kalau ospeknya juga harus kayak ditugasin sama cutting kan, dikasih tugas sampai harus nggak tidur juga. Jadi jauh lebih banyak nggak tidurnya waktu maba sih daripada. Oh gitu. Malahan pas skripsian nggak ya? Jadi latihan ya sebenarnya. Iya. Digembleng dulu. Iya benar. Kalau di sini di PTS gimana? Untuk ospeknya atau tugasnya gitu? Kalau ospek atau tugas sih, kalau ospeknya sih emang mungkin beda ya. Kalau PTS santai, jadi kita mungkin sama-sama mengedukasi, tapi cara mengedukasinya yang berbeda. PTS ini lebih santai, kayak dikenalkan lingkungan kampus, terus habis itu dikenalkan kating-katingnya, terus habis itu kita lebih sering kayak main game kebersamaan kayak gitu. Lebih ke pengenalan gitu ya? Iya, betul. Maksudnya kan kita sebagai etnis yang dominan itu tadi, nah itu kan juga mempengaruhi, makanya kita lebih diperkenalkan kayak nge-game, terus habis seru ya. Iya, bisa. Terus habis itu kalau untuk tugas sih sebenarnya kayaknya sama. Kalau maba itu paling berat memang. Cuman kalau skripsian ini memang tergantung ya, mungkin ada anak yang berat, ada yang enggak, jadi bisa jadilah tugas-tugas ini menggembleng kami para mahasiswa. Kalau untuk tugas memang untuk kampus manapun ya adik-adik sekalian dan teman-teman sekalian itu memang harus diperjuangkan, karena kadang dosen itu memberikan tugas itu banyak sekali dan nggak mau tahu. Iya, pokoknya harus selesai dan kalian harus lulus, kalian harus semangat. Karena kuliah itu penting, oke? Ya, mau lulus ya harus semangat. Sip, mantap. Nah, terus kita mau bahas biaya. Berat nih, ya, berat duit. Oke. Jadi kalau di PTN nih ya teman-teman, kalau di PTN itu UKT itu dibagi kategori. Di kategori paling bawah biasanya tuh yang bidik misi atau yang nggak bayar kan. Terus sampai yang paling atas, biasanya yang paling atas itu ya yang kategorinya dianggap sebagai orang yang berduit. Itu dibagi berapa kategori ya Kak? Waduh, kalau itu sih tergantung universitasnya ya, jadi tergantung ada berapanya. Dan tapi juga ada beberapa PTN itu yang sepertinya saklek angkanya harus gitu. Kalau Kak Dion sendiri di PTN-nya gimana? Kalau aku dulu gimana? Penentuannya ya maksudnya ya? Iya betul sekali. Penentuannya itu dulu gini, kalau awal-awal itu kayak disuruh nyantumin pekerjaan orang tua berapa, gaji orang tua berapa, terus habis itu foto kondisi rumah depan, dalam, banyak kamar. Sekali ya teman-teman yang perlu dipersiapkan. Iya. Terus habis itu NPWP, terus habis itu kayak pembayaran pajak untuk kendaraan, punya mobil apa enggak, motor apa enggak gitu. Kayak hartanya dilihat semua nih. Iya benar. Aduh, buka-bukaan jadinya. Iya, cuma aman kok. Aman, pasti sip. Sama PTN-nya gitu. Nah, terus habis itu kalau di PTN itu juga waktu setiap semesternya kayak ada biaya tunjangan apa tambahan gitu ya. Tambahan kayak buat apa ya? Buat kayak fasilitas gitulah. Fasilitas itu. Jadi setiap semester bayarnya UKT plus tambahan itu. Itu. Dan kalau tambahannya sendiri biasanya juga tergantung universitasnya apa. Kalau di aku dulu ada kategorinya juga ya berarti? Nggak ada. Nggak ada. Berdasarkan apa berarti membayar tunjangan ini? Iya, harus saklek segitu. Gitu. Ya. Cuma nggak mahal-mahal. Kalau di PTS nih?
Kalau di PTS itu sama kayak SD, SMP, sama SMA swasta lainnya ya. Kita daftarnya berdasarkan siapa cepat dia dapat. Jadi yang daftar awal-awal dia akan banyak diskonnya. Ini diskon ya, bukan beasiswa. Jadi bukan, ya? iya beda. Jadi kalau misalnya kan ada jalur cepat, maksudnya daftarnya cepat, berarti semakin banyak diskon. Atau kamu jalurnya tuh agak lama, belakangan daftarnya, tapi kamu ikut tes terus dapat beasiswa kayak gitu. Apalagi kalau misalnya tadi kan udah dibilang kalau misalnya ada kakak atau sepupu atau siapapun yang di BTS itu pasti dapat beasiswa kayak gitu. Itu berarti kayak ada jalur dalam gitu. Oh bukan. Oh bukan. Bukan, beda lagi. Oh, beda lagi. Enggak ada jalur dalam ya, Oh, teman-teman. Jadi memang kayak misalnya ada kakak, oh berarti kan kakaknya ini mengenalkan ke adiknya masuk PTS kayak gitu. Jadi kayak oh ini menguntungkan nih, makanya dikasih diskon. Maaf, beasiswa maksudnya. Beasiswa gitu. Kalau awal-awal baru diskon. Nah, biasanya kalau PTS memang semakin akhir kamu daftar semakin mahal. Jadi buat kalian yang emang bener-bener misalkan nih, ya ini yang dikatakan sebagai cadangan ya tadi ya, makanya takutnya begitu. Mungkin karena kalian maunya masuk PTN nih, terus masuk PTS-nya terakhiran kan, terus habis itu PTN-nya ternyata nggak lolos. Nah, kita masuk PTS. Nah, mungkin bisa sih kalian daftar, maksudnya beli formulirnya dulu daripada kalian nggak dapet, atau maksudnya kalian tuh lebih mahal. Jadi seenggaknya kalian tuh bisa nge-keep nama kalian di PTS kalau misalnya nggak masuk PTN. Nah, tapi kalau misalnya emang kalian masuk PTN ternyata, alhamdulillahnya masuk PTN, nah itu mungkin yang hangus cuman uang pendaftarannya aja, kayak gitu. Oh, ada uang pendaftaran juga? Iya, maksudnya kayak beli formulirnya gitu. Jadi kayak kamu booking namamu dulu. Booking nama berarti kayak ambil kategori uang UKT segini gitu. Iya, jadi kayak nggak lebih mahal gitu loh. Kan semakin terakhir kamu semakin daftarnya berarti semakin mahal. Berarti kalau mau cadangan di awal-awal ya? Iya, betul. Atau kalau nggak udah benar-benar yakin mau masuk PTS? Iya, biasanya kan kalau di SMA nih banyak yang mungkin ngasih beasiswa kampus ini, kampus itu. Nah, itu mungkin bisa digunakan juga nih. Kayak gitu. Kayak gitu teman-teman. Jadi kalau udah benar-benar yakin PTS langsung daftar aja daripada kehilangan kesempatan bayar murah. Betul. Ya, gitu kan. Ya. Oke. Oke, lanjut nih ke bahasan berikutnya. Masih banyak banget nih hal-hal yang perlu kita bahas. Selanjutnya adalah lingkungan kuliah. Kalian penasaran nggak sih lingkungan kuliah PTS? Kan Dion tahu nggak? Iya, tahu. Bukan, maksudnya tahu nggak nih lingkungan PTS nih kayak gimana? Oh, kalau PTS kayaknya aku cuma mikir kayak lebih apatis kali ya. Oh ya, wah. Sorry nih. Nggak apa-apa. Kan Kak Dion di PTN nih ya, nggak apa-apa. Kalau di PTS ku nih, kan aku salah satu PTS ya. PTS aku yang membuat aku terkagum nih. Tadi kan udah dijelasin nih kultur shocknya. Sekarang yang membuat terkagum sama lingkungan kuliahnya tuh kayak gimana? Lingkungan kuliah ini lebih banyak program kerja. Dimana program kerja ini membangun kita sebagai mahasiswa ya kan. Yang tadi aku juga bilang sempat program kerja ini menyatukan kami yang etnis dominan dan etnis minoritas, dan ternyata kami bisa bekerja sama. Nah, terus habis itu setelah belajar bersosialisasi, kita juga belajar kepemimpinan, di mana adik tingkat itu nggak selalu harus jadi kayak bawahan kita, bisa juga jadi koor, iya kayak gitu. Dikasih pengalaman. Betul. Gitu ya? Nah, kebanyakan kalau ada program kerja kayak gini itu banyak yang regenerasi. Di mana program kerja ini juga nggak hanya sebuah acara besar, misalkan kayak inaugurasi gitu kan, itu acara besar. Kalau acara yang kecil-kecilan atau organisasi itu bisa kayak HMP, himpunan mahasiswa ya kan, pasti di Kak Dion juga ada kan ya. Nah, itu pasti ada di setiap kampus nih. Terus habis itu kayak BEMU, BEM, nah itu banyak sekali kan ya Kak organisasinya. Nah, itu ternyata bisa membangun kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi berkembang kayak gitu. Disesuaikan juga kebutuhannya. Nah, terus kayak apa? Blank. Kayak apa sih? Si kepemimpinan. Oh iya. Jadi kayak misalkan kamu para adik-adik dan teman-teman sekalian nih ikut
program kerja. Nah, dalam program kerja itu nggak cuman kayak kita bergerombol lalu mendiskusikan sesuatu. Nah, itu enggak. Jadi misalkan di suatu acara ini ada kayak si konsumsi, si popdek, terus habis itu si acara, divisi si kesehatan. ya, Iya, betul. Nah, sesuai dengan minatnya masing-masing. Nah, betul. Nah, kalian itu misalkan minatnya sama kesehatan nih. Nah, nanti kamu juga ditanya, misalkan kamu masuk ke si yang lain, kamu mau nggak? Kamu mau belajar nggak? Gitu. Kadang memang ada mahasiswa yang nggak mau karena kayak saklek banget gitu kan. Tapi ternyata memang banyak mahasiswa yang mau, dimana itu untuk mengembangkan diri gitu. Makanya kagum banget kok banyak program kerjanya. Gimana nih? Cuma ya jangan diambil semua kali ya. Iya. Biar fokus sama satu yang ini belajarin. Betul. Terus habis itu kalau misalnya ambil program kerja nih, biasanya kan beratnya di kuliahannya gitu. Susah manajemen waktu. Tapi tenang, itu seru banget. Kalian harus ikut banyak-banyak program kerja. Soalnya di situ juga banyak pengalaman yang buat diri kalian semakin berkembang. Kalau kalian sendiri, gimana nih? PTN ya? Ya, PTN. Di PTN sebenarnya hampir sama sebenarnya. Ada juga yang aku juga kaget, ternyata PTS ternyata jauh lebih gitu ya. Iya. Ya, kalau di PTN ada hima, kayak hima tingkat di jurusan, terus habis itu fakultas, ada BEM setara dengan institusi. Betul. Juga kayak organisasi-organisasi itu yang sesuai dengan ranah keprofesiannya gitu. Jadi misalnya kalau di jurusanku sesuai minat berarti ya Kak ya? Di jurusanku, jadi nanti keprofesian langsung untuk belajar tentang jurusan itu ada. Dan sesuai minat, misalnya kalau di jurusanku itu ada yang kayak peminatannya ke minyak gitu ya. Minyak, belajar minyak itu juga ada. Seru ya itu, ternyata. Aku juga kaget kok sebenarnya. Terus habis itu ada UKM juga, dan di UKM itu kayak benar-benar apa yang kalian minati. Dan sebenarnya kalau kalian suka belajar atau explore hal baru, itu kalau di PTN lumayan banyak peluangnya, karena dari PTN sendiri pasti juga memberikan sebuah peluang untuk belajar jauh gitu ya. Ada juga kayak exchange atau workshop program gitu. Asal kalian explore aja, explore tentang programnya. Kalau misal nggak di-explore ya betul. Membuang kesempatan sih. Betul. Di universitasku ini juga ada kayak program exchange-nya itu ke luar negeri gitu. Nah, pasti sama kan ya Kak ya? Rata-rata memang perguruan tinggi atau kampus ini pasti memberikan peluang untuk adik-adik sekalian sebagai mahasiswanya untuk berkembang. Jadi kalian jangan takut ya buat berkembang. Terus seminar-seminar itu juga banyak, kayak mendatangkan dosen tamu gitu yang betul banget, profesinya jauh lebih baik atau kayak pengalamannya jauh lebih banyak gitu ya. Iya, biasanya semakin banyak gelarnya ini semakin berat nih bahasanya. Kadang gitu sampai nggak ngerti dia bahas apa, karena saking pinternya dosen itu, percayalah kalian akan menemukan dosen-dosen kayak gitu. Maupun di PTS, PTN itu ada semua dosen-dosen pintar yang kalian nggak bakalan ngerti dia ngomong apa, tapi emang dia itu pintar banget. Jadi PTS sama PTN sebenarnya hampir sama ya? Iya, betul. Jadi memang kita punya keunggulan masing-masing ya Kak ya? Iya, benar sekali. Oke, next kita bahas duka. Oke, setelah suka-suka nih, ya ampun dukanya. Tapi jangan bikin duka ini jadi buat kalian yang nggak mau jadi mahasiswa gitu. Betul. Ya. Jadikan tantangan buat kalian, karena kuliah itu penting guys. Iya, penting teman-teman sekalian. Kalau di aku nih PTN, karena kita mahasiswa, jadi tugasnya sangat-sangat banyak dan kita harus belajar sendiri untuk memanajemen waktu kita. Kalau di awal-awal mungkin kayak berat banget ya, tapi lama-lama udah biasa sih ya. Iya, betul. Kalau kamu kan juga gitu kan? Iya, sama. Kalau di PTS sih yang membuat duka mungkin ya waktu akhir-akhir nih, karena syarat kelulusannya lumayan berat. Jadi misalkan kayak kita ini dites TOEFL sama TOEIC gitu ya, kan Inggris. Nah, kalau di kampusku tuh juga ada HSK. Nah, kalau di kalian mungkin nggak ada ya? Aku TOEFL doang. Ya. Oh, TOEFL doang. Nah, karena di kampusku mungkin diwajibkan belajar bahasa Mandarin. Makanya kita harus lulus HSK, entah itu HSK 1, 2. Jadi kita disuruh pilih antara HSK 1 sampai HSK 6. Kamu bisanya yang mana nih? Kamu bisa pilih waktu daftar. Terus selain itu kita juga ada ujian komputer, di mana kita itu sertifikasi Microsoft kayak gitu. Kita harus bisa
Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, dan juga Microsoft Word. Jadi kayak harus ahli banget gitu kan. Ternyata jauh lebih berat PTS. Oh, terus habis itu masalah poin nih. Kalian Sama, aku juga pasti ada poin. Ada poin. Di kampus manapun tuh pasti ada poin. Poin itu dimana salah satu hal yang bisa menunjang, entah itu poin kayak bakat minat, penalaran, kayak gitu-gitu. Dimana itu biasanya kalau kita ikut UKM nih bisa dapat poin, kalau kita ikut seminar bisa dapat poin. Ya, terus apalagi nih Kak? organisasi, Oh, bisa ya. gitu ya. Dan poin itu kayaknya buat maksa sih sebenarnya. Maksa kalian buat belajar ya. Benar gitu. Iya, karena poin tuh biasanya ada kategorinya. Kalau di PTS mungkin nggak tahu ya. Kalau di PTS ku nih ada 5 kategori. Kalau di Kak Dian sendiri apakah ada kategorinya? Di aku nggak ada kategorinya. Terserah mau yang mana, tapi yang pasti sesuai dengan list yang ada. Oh, jadi kategorinya misalkan nih kalau di PTS tuh ada kategori kepemimpinan. Kepemimpinan tuh di mana kamu cara memimpin orang tuh kayak gimana? Apakah kamu pantas memimpin orang atau tidak? Terus kalau penalaran nih, kalau penalaran itu misalkan kamu jurusan apa nih? Teknik ya? Ya. Nah, itu kamu harus ikut seminar-seminar yang mengembangkan jadi mengembangkan penalaran yang sama dengan jurusanmu. Terus ada juga rumpun pengembangan diri, di mana pengembangan diri itu kamu harus mengetahui tentang jurusan lain. Misalkan aku dari jurusan akuntansi nih, aku harus tahu tentang teknik nih, nggak harus belajar tentang akuntansi melulu. Oh. Kayak gitu. Harus explore. Iya, makanya lebih banyak mengembangkan diri. Terus habis itu ada bakat minat. Bakat minat nih kayak ikut UKM. Jadi apa sih kesukaanmu? Jadi kayak bakat minatmu dikembangkan juga. Nah, untuk poin yang terakhir ini poin sosial. Di mana poin sosial itu kita harus bersosialisasi dengan orang ya kan Kak ya? Ya, nah, itu biasanya pasti Kakak juga ada nih, aku yakin. Live in kayak gitu mungkin. Live in ada. Iya, live in kan bisa bersosialisasi dengan orang, atau misalkan kita kayak memberikan sumbangan ke tempat-tempat gitu. ke tempat-tempat yang membutuhkan. Nah, itu bisa dianggap poin sosial kayak itu gitu. harus kepenuh semua. Iya, betul. Kalau di PTS itu harus terpenuhi semua. Karena kalau enggak itu ya sebagai syarat kelulusan ya ini Kak ya. Nah. Berarti bener dipaksa untuk belajar. Iya, bener. Gitu. Kalau di aku karena nggak ada gitu, tapi nggak tahu ya kalau kedepannya kayak gimana PTN. Betul. Kurikulum pasti terus berkembang. Betul. Nggak tahu juga nih kalau di PTS atau downgrade, maksudnya menurunkan standarnya supaya kalian bisa lebih mudah untuk dapat poin, atau mungkin dinaikkan lagi lebih banyak rumpunnya. Aku juga nggak tahu sih. Jadi tapi tujuannya baik. Betul. Aku baru mau bilang juga itu tujuannya untuk mengembangkan diri kalian supaya bisa menjadi lebih baik kayak gitu. Karena di kuliah kalian nggak cuma belajar doang, tapi kalian juga belajar pola pikir kalian gitu. Betul. Yang dipelajari dari program kerja. Betul, harus banyak ikut program kerja dan kegiatan-kegiatan, nggak harus belajar aja. Oke, kita sekarang udah hampir di penghujung podcast ini ya teman-teman sekalian. Sedih banget nggak? Aduh, kayak nggak sedih ya kalian. Aduh, ya ampun. Jadi kita mau membahas apakah kita menyesal kuliah di PTN, menyesal kuliah di PTS, atau Kak malah aduh menyesal ya kuliah gitu, kayak gak guna ya kuliah. Sebenarnya nih kalau dari aku dulu ya Kak ya, sebagai lulusan PTS nih, kayak ternyata PTS dan PTN itu sama. Dua-duanya itu membuat kita belajar. Maksudnya belajar secara akademik dan belajar secara pengembangan diri. Dimana kampus itu tidak mungkin memberikan hal yang tidak baik untuk kita. Jadi orang-orang mau bilang, aduh PTS ini cadangan ya. Itu semua ternyata terhapuskan pada saat kalian lulus. Dulu memang sempet kan karena nggak lulus PTN nih ya Kak ya. Nah terus habis itu orang-orang pada wah masuk PTS ini cadangan nih pasti, terpaksa ya. Sejujurnya memang kayak aduh sedih ya. Cuman setelah lulus akhirnya sama aja ya, mungkin ya. Iya sama ya kan nggak PTN sama PTS. Aku juga merasa gitu sih sekarang. Apa ya, dua-duanya itu sama-sama memberikan hal yang terbaik untuk kita. Karena kita jadi lulusan mereka itu pasti mereka, wah ternyata ada loh mahasiswa yang bisa lulus. Dan kita sebagai anak kuliahan yang dulu, aduh berat sekali ya mengerjakan tugas ini, kayak gitu kan. Pasti, terus habis itu setelah lulus, walah ternyata bisa loh kita melewati semua itu. Bahkan hingga skripsi, bahkan sidang-sidang yang mengerikan, bahkan semua
hal-hal untuk persyaratan lulus itu kita bisa melewatinya gitu, bener nggak Kak? Bener Gimana sekali. kalau dari Kak Dion sendiri di PTN? Ya kayak udah aku omongin dari awal, kayak masuk PTN itu harus berjuang banget gitu ya, pasti bener-bener bangga dari awal aku masuk gitu. Cuma aku nggak pernah kayak ngeremehin anak PTS kayak gimana gitu. Anaknya baik. Ya boleh ya aku nggak pernah lihat kayak anak PTS itu kualitasnya di bawah aku, karena aku juga tahu Kak, karena aku juga mantan dari sekolah PTS. Iya. Sekolah swasta, sorry. SMA-nya swasta nih ya Kak ya? Pasti Sekolah pernah swasta. ngerasain kan Iya. bedanya? Pernah ngerasain, dan sebenarnya sekolah swasta itu programnya itu jauh lebih banyak yang dijuruskan khusus untuk pengembangan diri sesuai dengan keprofesian. Kalau dari aku, pandanganku ya. Iya. Dan aku juga bangga juga karena di PTN aku bisa ikut semua program yang ada di PTN, kayak menerapkan atau menggunakan semua fasilitas yang ada kayak gitu. Betul sekali. Jadi ya sebenarnya nggak ada penyesalan sama sekali sih. Dan Nggak ada aku- yang perlu disesali. Yes. Iya, nggak pernah. Mantan aja kadang-kadang nggak perlu disesali deh. karena Pernah dari pengalaman mantan, nih. karena dari mantan kita bisa belajar. Iya, bisa belajar. baru. Jadi kalau misalkan kalian nih masih ragu mau kuliah atau enggak, jangan ragu guys, karena di situ kalian banyak belajar hal-hal baru. Kuliah di mana aja. Oke. Betul. Nah, teman-teman, kita udah kayak bahas banyak banget ya, dan Iya. dari semua Mungkin ini, kalian juga udah capek nih dengerin kita. iya. Dan dari semua ini kayak sebenarnya kita bisa ngambil sih beberapa kesimpulan, kayak kalau ternyata kita itu mau kuliah, nggak usah bingung mau PTS atau PTN, karena pasti tempat kuliah atau universitasnya itu ingin memberikan yang terbaik untuk mahasiswanya. Betul. Dan jangan pernah nyesel. Karena setiap kampus dan universitas ini pasti pingin punya mahasiswa yang lulusannya itu jadi membanggakan. Jadi kalian tuh bisa membanggakan universitas, betul nggak Kak? Ya, dan diri kalian sendiri. Jadi kan kalian nggak perlu ragu, nggak perlu insecure apakah harus masuk kuliahan nggak ya. Nah itu. Jadi benar-benar disaranin nih buat kalian yang masih bisa kuliah Kuliah aja, jangan bingung. Betul. Gitu ya. Oke. Jadi semangat buat kalian yang mau kuliah, dan Jangan bingung mau pilih PTS atau PTN, oke? oke, persiapkan dengan baik dan matang tentunya. Sekian dari kami, sampai jumpa kembali. Dadah.